Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ursila mubasysyiran wa nadhira wa hadiyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sungguhnya Al-Quran ini akan menunjukkan siapa saja yang mau mempedomaninya ke jalan metode sistem pedoman yang paling mantap, dan dia akan memberikan kabar gembira untuk semua umat yang telah beriman, yang mau beramal soleh, kalau mereka nanti akan diberikan ganjaran atau pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid taklim rahmatan lil alamin, kerjasama dengan DKM Masjid Istiqomah, terima kasih Anda telah diundang untuk bersama-sama mendapatkan manfaat, karena bagaimanapun tingginya ilmu yang sudah kita dapatkan, hebatnya amalan yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu tidak akan bisa menjamin kita akan selamat apabila kita tidak hidup berkomunitas atau bermajelis atau berjamaah. Dalam At-Taubah 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang telah beriman, kata Allah. Ya, ini membatalkan anggapan sebagian manusia yang hanya mencukupkan level hidupnya itu beriman. Ya, jadi level hidup kita itu harusnya lebih dari sekedar beriman. Ya, apa kata Allah? Wahai orang-orang yang telah beriman, berusahalah kamu untuk memperoleh takwa. Memperoleh takwa dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara melunakkan hati kita untuk menerima arahan-arahan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, diterangkan oleh beliau kepada para sahabat, generasi terbaik yang dipilihkan oleh Allah untuk membantu manusia memahami syariat ini. Kemudian setelah itu wa kunu ma'as shadiqin. Berupayalah kita untuk senantiasa mau membersamai orang-orang yang jujur. Jujur di sini diterjemahkan oleh ulama, orang yang mau menyesuaikan keyakinan keimanannya dengan tindak tanduk kehidupan. Itu dia yang disebut as-shadiq. Ya. Nah, jadi alhamdulillah ini kita diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan dan diringankan untuk mau melaksanakan majelis ini. Ini udah kali yang ketiga, Masya Allah.
Sebenarnya sih anak udah lama dikasih info oleh Uda Superson tahun lalu. Ya dah ya, tahun lalu. Nah, tapi anak masih menunggu ya, karena anak di Padang kan. Dia anak pakai mobil langsung dari Padang tadi. Pakai mobil langsung dari BA. Antum udah lupa. Tapi anak dari Kleret, mobilnya langsung dari Padang, masih BA dia. Yang masih BA. Gak mau anak ganti plat jadi T atau apa. Terlebih kita diarahkan dalam majelis ini untuk membekalkan diri kita dengan hal-hal yang betul-betul sangat kita butuhkan. Kajian tafsir, sebenarnya urutannya harusnya tafsir duluan, tak? Masa fikih dulu? Tafsir dulu sebenarnya. Tafsir, hadis, akhlak, baru fikih. Ya, karena urutannya seperti itu. Dan kajian pertama yang terjadi atau terlaksana dalam Islam itu adalah kajian tafsir. Jadi kalau ada yang menyanggah kita, ya ngapain itu di Istiqomah gak nyunnah, ini paling nyunnah ini. Ya paling nyunnah, karena kajian yang semestinya itu adalah membahas tentang apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, kemudian menjadikannya itu betul-betul kita terima gitu. Karena Allah kan sudah menjadikan Al-Quran, pedoman kita itu dengan berbahasa Arab, itu bahasa yang sangat simpel menurut para pengaji linguistik. Walaupun menurut kita, karena kita dituntut untuk mempelajarinya, kita menganggapnya sulit. Ya memang terbukti umat Islam di Indonesia, info yang Anda dengar tuh 850.000 umat Indonesia itu lebih faham bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Anak pesantren aja mereka lebih menerima bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Nah, apalagi ini kajian-kajian kita itu berisi, bertuliskan, berketerangan bahasa Arab. Nah, jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan ini kita cuma akan berkenalan dulu dengan tafsir Ibnu Katsir. Ya. Karena kalau seandainya kita langsung ke pembahasan, itu makanya anak kemarin minta ke Ustaz Hanan tolong diprintkan dulu yang ini saja dulu pembukaan. Ya, karena anak yakin ini mungkin kita telah mendengar banyak ya tentang tafsir Ibnu Katsir, atau yang telah membacanya luar biasa banyak. Tapi kita belum paham sebenarnya kenapa kok dipilihkan tafsir Ibnu Katsir, posisinya dalam ajaran agama Islam seperti apa. Nah, ini kan perlu kita ketahui sebagai pemotivasi. Nah, agar kita lebih serius dan semangat lagi untuk mengkajinya. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa tafsir itu kalau dari pemahaman yang disampaikan oleh ulamanya, oleh para mufassir, itu berbeda dengan apa yang sudah diadopsi oleh bahasa Indonesia. Ya, kalau di bahasa Indonesia tafsir itu disamakan dengan terjemahan. Itu makanya kalau ada terjemahan Al-Quran Departemen Agama itu tuliskan tafsir dan terjemahan katanya. Pas kita lihat ke dalam, gak ada tafsirnya gitu. Yang ada cuma terjemahannya. Ini sudah membuat kita itu mulai gimana gitu, susah membedakan mana yang tafsir, mana yang terjemahan. Walaupun sebenarnya terjemahan Al-Quran itu masuk dalam tafsir, tapi pembahasannya berbeda ini. Kalau ke tafsir ini, pembahasannya itu betul kandungan yang dibawa oleh Al-Quran. Sementara terjemahan itu pengalihan bahasa Arab ke bahasa masing-masing kita. Nah, itu yang dilakukan oleh Kemenang.
Tapi yang tafsir itu sebenarnya ya, yang paling minimal itu tafsir adalah tafsir Jalalain yang kita pelajari di pondok-pondok. Ya, menafsirkan beberapa mufradat, beberapa kata-katanya, agar ketika dirangkai kita sudah mendapatkan gambaran umum dari ayat yang kita baca itu. Itu namanya tafsir mufradat. Ya, dijelaskan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalau di tafsir Jalalain itu dibuat di awalnya aftatihu bismillah. Aku membuka kajian, misalnya pekerjaanku, amalanku, dengan memulainya dengan nama Allah. Ar-Rahman, nah itu sebelumnya itu yang bersifat dengan Ar-Rahman yang tidak terbatas. Nah itu. Lagi Ar-Rahim yang khusus untuk umat-umat yang yakin dengan keesaan Allah di hari akhir kelak. Nah itu tafsirnya tafsir mufradat. Nah itu perbedaan antara tafsir dengan terjemahan. Nah, kemudian yang kedua, posisi ya kalau di pondok ini namanya disebut dengan mabadi asyrah. Jadi 10 inti pembelajaran suatu ilmu. Di sana diterangkan dulu definisi ilmu itu, kemudian siapa yang memiliki atau memprakarsai ilmu itu, sumber ilmu itu, kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain, kemudian sumber ilmu itu dari agama kita diambil dari mana, kemudian posisinya, kemudian hasil akhir, kemudian pembahasannya seperti apa. Nah itu mabadi asyraf nanti teman. Nah kalau yang kita bahas sekarang cuma 2 saja lah. 3. Pertama definisi dari ilmu itu sendiri, kemudian siapa yang membawakannya, kemudian tujuannya apa. Definisinya tadi. Tafsir adalah menerangkan kandungan yang dibawa oleh ayat-ayat Al-Quran. Maaf, anak tidak membawa kitabnya karena udah anak cari dulu kitab-kitab anak tuh ada. Ya, anak nggak punya bekal Ustaz Dahnan untuk memindahkan dari Padang ke sini. Lumayan 3 rak. Kalau dipindahkan semua ke sini, itu udah anak kalkulasikan. Kalau dikartonkan, 1 karton Marlboro itu dia beratnya sekitar 70 kilo. Karena kitabnya cetakan Arab itu tebal-tebal, Ustaz Sudirno. Beda dengan Indonesia, ringan-ringan kertas. 1 jilid saja itu kadang-kadang bisa 2,5 kilo. Capek, makanya anak otot anak besar-besar nih karena bopong kitab itu selalu. Nah, jadi kalau dikumpulkan, dan lagian juga anak takut kalau lama-lama dirantau. Anak Minang, anak itu udah mimis. Beda sama udah Sukoson, lo betah dirantau. Anak kalau anak nggak betah. Ya anak masih merantau balik dapur, masih bisa. Nah, itu pertama definisi. Kemudian yang kedua, yang memprakarsai ilmu ini siapa? Maksudnya yang pertama sekali memunculkan ilmu tafsir ini, menerangkan, menjelaskan isi kandungan Al-Quran itu siapa? Yang pertama melaksanakan atau mengutarakan ilmu tafsir ini siapa? Yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah muassis, pionir, pelopor utama yang mengeluarkan kajian tafsir ini atau ilmu tafsir ini, walaupun belum dalam bentuk teori. Ini prakteknya pertama sekali itu telah dilaksanakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena tugas beliau itu, ya, diturunkan kepada beliau Al-Quran, dijelaskan kepada umat beliau agar apa yang dibawa oleh Al-Quran itu betul-betul bisa dipedomani oleh umat beliau. Jadi itu yang kedua.
pemprakarsa ilmu tafsir itu adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beda ya, kalau dalam kitab pelajaran ilmu tafsir yang disebutkan di situ pelopor katanya yang menuliskan tafsir itu Ibnu Abbas. Tapi kalau yang mengutarakan ilmunya secara praktek itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mufassir pertama Rasul, cuman yang membuat kitabnya secara spesial atau khusus itu adalah Ibnu Abbas. Kemudian yang ketiga, apa yang dibahas dalam tafsir ini? Di dalam tafsir otomatis kita akan membahas ayat-ayat Al-Quran yang membutuhkan penafsiran. Nah, karena Al-Quran itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ada dua model. Ada namanya muhkam. Pertama muhkam, ada yang kedua mutasyabih. Ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Kalau di awal-awal surat An-Nisa, Al-Imran ya. Iya Bu ya, Al-Imran ya. Dijelaskan di situ dua bentuk atau dua macam Al-Quran. Maksudnya fokus Al-Quran. Pertama disebut dengan muhkam, itu adalah umul kitab. Yang kedua mutasyabihat, yang tidak difahami apa maksudnya kecuali hanya oleh Allah saja. Kita nggak disuruh untuk memahaminya, kita nggak disuruh untuk menerapkannya dalam kehidupan, karena nggak tahu kita apa yang kita terapkan. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan itu yang akan berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah mengenai ayat yang mutasyabihat ini atau memperlakukannya secara wajar hanyalah warrasikhuna fil ilm. Orang-orang yang betul-betul dalam keilmuannya. Nah, dalam atau dangkalnya keilmuan ini itu bergantung kepada iman seseorang. Kalau imannya tidak ada, hobi baca, hobi menuntut ilmu, ilmu yang dia dapat itu dangkal. Karena menurut ulama, ilmu yang dalam itu adalah ilmu yang bisa mengantarkan kita mendapatkan sifat khauf dan khasyah. Kita takut dan khawatir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Nah, itu dia. Nah, itu yang ketiga. Inti atau tema pembahasan dari tafsir itu adalah Al-Qur'an yang muhkam. Yang muhkam maksudnya yang betul-betul bisa digali hikmahnya, bisa diambil maknanya. Dan itulah yang diminta kepada kita untuk diterapkan dalam kehidupan. Kalau yang mutasyabihat itu dicontohkan seperti apa? Awal-awal surat yang terdiri dari huruf-huruf yang terpotong-potong, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, ka ha ya ain. Nah, itu tuh ayat-ayat itu kan satu ayat itu. Alif lam mim satu ayat. Ya, tapi tidak ada yang mampu menggali apa maksud yang ingin Allah sampaikan kepada kita melalui alif lam mim, alif lam ra itu. Nah, jadi hebat nih, Departemen Agama hebat. Diterjemahkan dengan apa? Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Itu hebat itu. Ya, Allahu a'lamu bi muradih. Beda dengan orang-orang Arab tempo dulu. Mereka memporsir ilmu mereka untuk menggali apa itu alif lam mim.
Ya, sehingga nanti keluar TV penafsiran, itu tafsir isari namanya. Tafsir yang cuma berdasarkan kepada perasaan atau sangkaan-sangkaan saja. Oh, mungkin ini nih, alif itu ini, lam itu seperti ini, mim itu seperti ini. Nah, tapi nanti kita bahas sedikit nanti gimana hukumnya mempelajari tafsir yang seperti itu, yang memaksa-maksakan apa yang sebenarnya tidak diminta oleh Allah. Jangankan yang tidak bisa kita gali itu, yang muhkam saja masih banyak yang belum bisa kita adopsi gitu. Nah, itu yang ketiga, itu yang berkaitan dengan mabadi asyarah. Maknanya adalah mengungkap makna yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, siapa pelopornya? Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, pembahasannya adalah apa? Al-Quran yang bertipe muhkam. Ayat-ayat Al-Quran yang masuk ke dalam kelompok muhkam, yang mempunyai hikmah yang harus kita tarik. Beda dengan mutasyabih. Mutasyabih nggak punya kita tuntutan untuk mengeluarkan maknanya, karena nggak ada yang tahu maknanya apa itu. Baik, sekarang kita berbicara sedikit tentang tafsir Ibnu Katsir. Ya, kalau tadi kan baru tentang tafsir, sekarang kita berbicara tentang tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir secara sensus itu tafsir nomor 1 yang dikaji oleh umat Islam dunia. Itu makanya ini kenapa kita pilih tafsir nomor 1, terfavorit, rating tertinggi, subscribe yang terbanyak, ya, like yang tertinggi adalah tafsir Ibnu Katsir. Kenapa? Karena kan di dalam bentuk penafsiran itu ada 3 model. Pertama ada namanya tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur. Ma'thur atau ma'thurat. Yang kedua ada namanya tafsir bir ra'yi. Tafsir bir ra'yi. Yang ketiga tafsir bil ma'sur dan bir ra'yi. Ada 3 model. Nah, tafsir bil ma'sur itu adalah tafsir yang paling direkomendasikan untuk dipakai dan dilaksanakan. Dipakai dan dilaksanakan, dipakai oleh para mufassir, dilaksanakan oleh umat. Karena kenapa? Karena dalam tafsir bil ma'thur pelaksanaannya adalah pertama, suatu ayat dicari munasabat atau korelasinya dengan ayat lain. Ya, satu ayat misalnya kita ingin menafsirkan alif lam mim contohnya. Kita cari dulu ke belakang. Jangan dulu kita gali dengan analisa kita. Kita gali dulu apa riwayat-riwayat yang menerangkan tentang alif lam mim ini. Apakah itu dari Al-Quran maupun dari hadis atau perkataan sahabat atau pemahaman tabi'in atau tabi'in. Nah, sehingga ulama menemukan alif lam mim masuk dia ke dalam surat Ali Imran ayat 5 tadi. Ya. Yang akhirnya warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi innahu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Oh, berarti kita nggak mesti mencari apa maksud dari lam mim karena sudah ditafsirkan oleh ayat itu, makanya ditinggal oleh ulama. Sejak dari Ibnu Abbas yang menafsirkan sampai ke kalau mufassir terkenal yang mu'tabar ya, yang bisa dianggap keilmuan tafsirnya, yang terakhir adalah Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Syekh Muhammad Az-Zuhaili, beliau baru meninggal 4 tahun yang lalu, ahli Suriah. Beliau termasuk pimpinan dalam apa istilahnya kalau bahasa Indonesianya itu, Majelis Ulama Internasional untuk membahas masalah-masalah kontemporer agama.
Itu Syekh Syekh Az-Zuhaili. Beliau punya kitab di semua bidang Islam, punya ilmu di semua lini Islam, beliau punya ilmunya. Beliau bermazhab Syafi'i. Beliau mengajar di Jamiah apa di Suriah, lupa, asli Suriah. Beliau alumni Al-Azhar. Yang paling fenomenal itu karangan beliau adalah ensiklopedi fikih kontemporer. Itu luar biasa itu kitab. Sekarang dijual di Indonesia itu sekitar 13 atau 14 juta lah. Dia cuman 10 jilid. Satu jilidnya 600 sekian halaman kalau bahasa Arabnya. Tapi kalau diterjemahkan mungkin 1000 lebih ya. 1500 lebih mungkin satu jilidnya. Nah, itu yang terakhir. Nah, beliau tetap memakai metode tafsir bil ma'thur. Ya, tapi beliau korelasikan semua. Beliau tidak cuma mengambil Al-Quran dengan Quran, kemudian Al-Quran dengan perkataan Rasul atau hadis qauli Rasul, tidak mengambil Al-Quran dengan pemahaman sahabat saja, tidak mengambil Quran dengan pemahaman tabi'in dan tabi'in, tapi beliau juga mengadop pemahaman setiap mazhab terhadap pemahaman ayat ini. Nah, tafsir beliau itu disebut dengan tafsir Al-Munir. Kalau kita punya aplikasi Al-Quran, ya punya tafsir Al-Quran, biasanya kalau kita lihat terjemahannya itu udah ada tuh tafsir Al-Munir di situ. Karena memang direkomendasikan juga untuk dipahami itu. Nah itu kenapa kalau kenapa kita mengangkat kitab dalam kajian tafsir ini, kitab tafsir Ibnu Katsir, karena dia kitab nomor 1 terfavorit yang dibahas dan dibaca, diperdewani oleh umat Islam sedunia. Kenapa? Karena metode penafsirannya menggunakan tafsir bil ma'thur, yaitu penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, atau penafsiran Al-Quran dengan hadis, penafsiran Al-Quran dengan perkataan sahabat atau perkataan tabi'in atau tabi'at tabi'in. Kalau bahasa Indonesia gamblangnya mah, penafsiran bil ma'thur ini adalah penafsiran dengan riwayat-riwayat, bukan dengan akal, bukan dengan analisa pengarangnya. Karena dalam satu hadis, tapi hadis ini masih di cross check lagi oleh ulama sampai sekarang. Ya kan, Rasul pernah ngomong dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban kalau nggak salah. Ya, hadisnya dikatakan hasan li ghairihi. Apa kata Rasul? Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yinya, analisa pikirannya saja, maka suruhlah dia memilih tempatnya di neraka. Kita nafsirkan Al-Quran nih, tapi melalui analisa pikiran kita saja, maka itu sama saja kita sudah membooking neraka. Nah, tapi ulama masih meng-cross check ini hadis ini maksudnya apa gitu. Apakah memang nggak boleh nih kita menganalisa Al-Quran itu? Apalagi sekarang ada yang disebut dengan istilah berkontemplasi dengan Al-Quran atau mentadaburi Al-Quran. Ya, apakah itu masuk itu ke dalam tafsir bil ra'yi? Nah, jadi akhirnya ini di cross check. Tapi ulama-ulama zaman dahulu sudah berhati-hati agar kita nggak mendapatkan atau didera keraguan seperti itu. Nih metode tafsir yang paling baik, yaitu tafsir bil ma'thur. Karena ketika kita menemukan suatu ayat dalam Al-Quran, kita nggak usah memporsir kepala kita. Ya, kita cari apa keterangan dari Al-Quran tentang ayat ini. Kalau nggak ketemu, baru pindah kita apa yang dijelaskan oleh Rasul melalui hadis qauli beliau. Hadis qauli maksudnya perkataan beliau ketika belum menerangkan ayat itu bagaimana.
Itu kan lebih simpel sebenarnya daripada kita ngolah akal kita. Toh nanti hasil akhirnya masih, kata ulama itu tatarannya zon. Zon itu paling keras, paling kuat itu 85% mengarah kepada benar. Itu pun kalau seandainya ada pendapat yang lain, nggak bisa dibenturkan, sama-sama dianggap.